kecintaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa dilakukan dengan memujanya. Monggo mangayu bagya Gusti rawuh ing tengah kita, martakake kabar gembira, ayo padha tuhu setya. Indonesia kok ora iso bahasa Indonesia. Nah, kan kita niki Mas. Telekono sih kayak kok alise di Wayang Wahyu adalah sebuah wayang yang dulu hingga sekarang ini menciri khaskan tentang jenis wayang yang mengisahkan kisah-kisah Alkitab atau kurang lebihnya penokohnya Yesus dan rasul-rasulnya. Wayang Wahyu ini daya tarik ini luas, berbagai kalangan, berbagai suku bangsa, negara. Jadi mengembangkan wayang wahyu dimulai ketika saya bekerja di sebuah museum besar. Di situ saya ada vitrin beberapa wayang yang mengisahkan Yesus itu pada tahun 2012. Dari situ muncul keinginan untuk mengenalkan wayang wahyu tersebut kepada khalayak umum dan masyarakat pada umumnya, karena memang faktanya banyak yang saya tanya itu mereka itu belum mengenal tentang wayang wahyu. Nah, itu akhirnya saya beranikan diri untuk memproduksi wayang wahyu itu pada tahun 2013. Mbak, kirim wayang. Ini wayang wahyu. Dulu wayang wahyu yang saya produksi pertama yaitu tentang Yesus disalib. Jadi wayang tersebut adalah adegan wayang Yesus disalib dalam wajah Jawa, dalam stilasi wayang kulit gitu. Yosi merasa kesulitan nancapke, kowe yo megangke. Enggak apa-apa, enggak harus patung. Sebelumnya dulu kan pertama saya memproduksi wayang wahyu terus terang untuk agar diminati dan untuk tambahan saya ya waktu itu. Terus di situ terbersit keinginan warga juga pas pada waktu kerja bakti, ayo dibentuk sanggar untuk kegiatan sosial keagamaan. Di situ bangkitlah Sanggar Seni Budaya Bonalit yang dulu pagelaran wayang wahyu sampai pentas belasan kali waktu itu sampai sekarang ini. Nah, kemudian terbersit menambah lagi kecintaan wayang itu ke wayang beber ini karena wayang wahyu ini khususnya itu
seputaran Kristiani. Jika wayang beber ini pluralisme, jadi tentang yang diangkat kebudayaan juga. Tapi demikian pun wayang beber juga bisa menggambarkan kisah Yesus juga. Oke. Nah, saiki dimulai kanunku tak arah hidup. Kowe tenang wae. Yuk. Loh. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Jika secara fisik diajari bersenang-senang, berbahagia, menggamel, latihan ngerawit, menggambar wayang, ya pokoknya yang berkaitan dengan pentas, ada pentas juga. Kita kan sudah beberapa kali pentas, jadi ditanamkan tentang ya produk-produk budaya. Tapi secara pesan moral, anak-anak yang kesini itu pasti selalu kami ajari tentang bagaimana dengan kesederhanaan kita bisa berdharma. Daripada di luaran sana bermain gadget keseringan ya, internet apa itu, di sini untuk ya sekedar menetralisasi agar mempunyai perimbangan gitu. Kemajuan penting, tapi ada sesuatu dari hasil yang sudah diberikan oleh leluhur ini seyogyanya, seharusnya kita jaga dan lestarikan. Yang belum dikerjakan tadi yang mana? Yang ini ya, dikerjakan sebentar. Nanti baru saya orang tua. Yang kedua, mendapatkan pakaian atau sandal. Terus yang ketiga, mendapatkan makanan. Sanggar Seni Buana Alit ini sangat memberikan dampak yang positif, terutama untuk perkembangan anak. Karena kita tahu sendiri dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang kan tidak lepas dari apa yang namanya HP kan. Saya sangat bersyukur, terutama saya sama ayahnya, anak-anak itu sangat bersyukur karena dengan adanya Sanggar Seni Buana Alit ini bisa menampung aktivitas anak-anak kan. Jadi di sana dilatih seni untuk gamel, seni untuk pandalang dan sebagainya. Jadi itu dampaknya sangat positif buat perkembangan anak-anak gitu. Sudah? Kalau untuk aktivitas di sanggar sama kegiatan sekolahnya saya rasa tidak mengganggu karena kegiatan di sanggar itu lebih mencari hari-hari yang anak-anak itu pas libur sekolah, khususnya untuk hari Minggu. Mereka berlatih itu kira-kira Minggu siang sampai sore.
budaya Museum Sekartaji kang kondang kaloka. Sanggar Seni Budaya Bonalit ini sejak pertama dulu yang mendalangkan memang anak-anak. Jadi konteksnya itu konteks anak-anak, dunia anak-anak. Kan Bono Alit kan dunia anak-anak. Dari yang rawit, dari yang ngendang, dari yang dalang pun anak-anak. Jadi untuk menjaga dari nilai-nilai Alkitab yang harus dikemas demikian rupa agar dimengerti oleh anak-anak, saya memang pada waktu itu dan sekarang ini mempunyai sahabat yang kebetulan tetangga saya. Jadi nanti kita diskusikan bersama-sama temanya apa? Temanya Bartolomeus. Kita buka ayatnya yang tentang Bartolomeus. Nanti kita tarik kata-katanya. Terus untuk dunia anak itu sesuainya gimana gitu kita diskusikan bersama-sama. Tahun masih suka sama wayang karena bisa bermain dan belajar bersama teman-teman. Wayang Yesus yang saya ketahui tentang Yesus yaitu kelahiran Yesus Kristus, terus wafatnya Yesus Kristus. Kesulitan utama bagi menjadi dalang yaitu suara dalang, sama kalau bermain wayang memilih tokohnya masih keliru. Tapi bagaimana Kurang suaranya kurang cewek. Tetapi Yang cewek ini kan cewek. tetapi Tapi mungkin seorang yang belum menikah? Tetapi bagaimana mungkin? Nah, kau ini pemain rodo cewek, suaranya kancamu cewek ya. Tetapi bagaimana mungkin nah, yang belum menikah bisa melahirkan anak? Tetapi kalau Tuhan Aku bersiap. Sip. Nah, siap. Wah, dia terbang. Dia terbang nih. Ini. Anak kami itu minimal mau mengenal wayang itu sudah sangat senang ya, sudah sangat kagum karena tidak semua kan anak-anak di sekitar lingkungan kami itu kan mau istilahnya mengenal aja mereka kan tidak semuanya mau. Nah dari mengenal itu kan nanti bisa lanjut ke arah lebih tahapannya lebih setelah mengenal nanti kan bisa suka. Nah kalau jadi suka itu nanti kan sudah bisa menjadi hobi. Nah kalau sudah jadi hobi nanti kan lebih mengenal dan memahami karakter yang ada di dalam tokoh tersebut. Nah, kakinya jangan lupa kakinya. Kok kamu dari tadi nggak tik 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 tik. Pada dasarnya Alkitab itu sendiri satu dari banyak kitab di bumi ini yang dipercayai oleh, yang diyakini oleh manusia-manusia di dunia, oleh masyarakat dunia. Akan tetapi dalam sebuah aturan memang perlu adanya kehati-hatian dalam menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi satu pentas pagelaran wayang. Lagi kompak no kalau wong telu ki. Yo ora. Yo. Ayo nang gereja. Saiki kan rak poso Advent to. Yo nang gereja bareng-bareng. Oh yo, sik yo tak siap-siap sik kek. Siji, loro, telu. Wino. Wayang Wahyu itu kan
dimulai tahun 1960-an. Sedangkan wayang Purwo yang sudah bahkan ratusan tahun di belakangnya saja tidak ada pro kontra tentang yang membuat siapa, yang harus ini siapa penciptanya, begitu. Saya tetap bertahan pada kesimpulan bahwa kalau kita ini dengan tulus ingin mewartakan cerita-cerita Yesus itu kepada masyarakat, ya kita harus jalan terus. Keterkaitan antara metode dakwah dalam perwayangan sama minat untuk lebih religius untuk ke gereja itu tentu saja ada. Karena apa? Karena kan dari tokoh-tokoh yang ada itu kan dia tuh kan semakin bertanya siapakah sih tokoh yang sedang dimainkannya, dan nanti informasi-informasi itu kan biasanya didapatkan dari, kalau kita pergi ke gereja itu kan ada khotbah dari pastor atau romo, itu kan bisa memberikan wawasan yang luas tentang siapa itu Yesus dan bagaimana seorang Kristiani yang baik dan bagaimana kita harus melaksanakan 5 perintah gereja dan sebagainya. Menurut saya sih itu juga salah satu tradisi yang menarik dan unik. Tidak semuanya itu kan ada gitu loh Mas. Jadi dari cerita-cerita itu kan nanti bisa memberikan motivasi untuk orang tua yang lain ya, khususnya untuk yang punya anak kecil, bahwa ajaran tentang Yesus atau tentang gereja itu bisa kita lihat dari tokoh perwayangan gitu. Begitulah malam itu Yusuf dan Maria beristirahat di dalam kandang. Tidak lama kemudian, ketika hari mulai malam, terdengar cerita tangis seorang bayi. Bayi yang dikandung Maria telah lahir. Betapa gembiranya Yusuf dan Maria. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan. Jika yang seperti sudah-sudah, yang Natal itu temanya kalau nggak kelahiran Yesus Kristus ya tentang esensi kasih Yesus yang hadir di Nusantara ini. Jadi esensi kasihnya yang menggema di Nusantara, mewartakan kabar gembira. Di sebelah sana ada Kalau di kampung sini itu masyarakatnya luar biasa. Ada Muslim, ada Katolik, ada yang lain, itu kita hidup berdampingan dengan baik, dengan luar biasanya, malah saling membantu. Memang kalau agama yang berbeda, yang namanya keyakinan ya kadang-kadang kan orang itu kan wes nek ra iki ora nek kuwi kleru, seperti itulah. Jalan tengahnya itu apa?
Jalan tengahnya itu adalah kebudayaan, karena kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Nah, dari situ yang saya pegang teguh, pusaka saya adalah kebudayaan. Jika saya menjadikan kebudayaan bukan agama, tapi kebudayaan ini sebagai pondasi jiwa saya untuk berdharma, semua itu akan baik-baik saja. Puji Tuhan, yang namanya kita dengan senang hati, dengan kebahagiaan ya tetap berjalan. Garuda Mapura Anjlaja angkasa ing tlatah Nusantara lan jagat